DITII adalah singkatan dari Dalur Islam, Tentara Islam Indonesia, yaitu gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Sukamardi Marijan Kartosuwiryo pada tahun 1948 di Jawa Barat dengan tujuan mendirikan negara Islam Indonesia NMI yang mengganti dasar negara Pancasila dengan syariat Islam. Gerakan ini kemudian menyebarkan ke berbagai daerah lain seperti Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. DITII adalah singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia, sebuah gerakan pemberontakan yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sukamardi Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat pada tahun 1949 dan kemudian menyebar ke daerah lain seperti Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Di sisi lain, TII juga bisa merujuk pada Transparensi Internasional Indonesia, yaitu organisasi non-pemerintah anti korupsi global dan memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga-lembaga publik, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Tujuan utama pemberontakan DITII adalah mendirikan negara Islam Indonesia dengan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara, seperti yang dipimpin oleh Sukamardi Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Pemberontakan ini juga berawal dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat, baik itu akibat perjanjian dengan Belanda, status daerah tertentu, atau ketidakpuasan terhadap integrasi militer. Penyebab utama pemberontakan DITII adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat pasca kemerdekaan, terutama yang berkaitan dengan pembentukan negara dan tatanan pemerintahan. Secara umum, pemberontakan ini dipicu oleh kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang dinilai menguntungkan Belanda, keinginan untuk mendirikan negara Islam Indonesia berdasarkan syariat Islam, dan penolakan terhadap reorganisasi TNI yang dianggap merugikan pejuang di daerah. Pemberontakan DITII dimulai di Jawa Barat pada tahun 1948 di bawah pimpinan Sukamardi Marijan Kartosuwiryo yang memproklamasikan negara Islam Indonesia NII sebagai respon terhadap ketidakpuasan atas hasil perjanjian Renville dan penolakan untuk meninggalkan wilayah Jawa Barat. Pemberontakan ini kemudian menyebar ke daerah lain seperti Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, masing-masing dengan tokoh dan latar belakang penyebab yang spesifik seperti Daun Dure di Aceh, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini baru ditumpas setelah bertahun-tahun melalui operasi militer dan diplomasi dengan akhir yang berbeda di setiap daerahnya. Daerah-daerah penyebaran DITII Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Samalangu. Gerakan di daerah ini terintegrasi dengan DITII Jawa Barat setelah Amir Fattah dan kelompoknya bergabung dengan NII Kartosuwiryo pada 23 Agustus 1949. Aceh dipimpin oleh Daud Beret. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh kekecewaan karena Aceh dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara, serta keinginan untuk kembali menegakkan syariat Islam dan mengembalikan otonomi Aceh. Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini muncul akibat penolakan pemerintah terhadap keinginan seluruh anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia tanpa seleksi. Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Gerakan di wilayah ini juga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan keinginan untuk bergabung dengan negara Islam Indonesia. Berakhirnya pemberontakan DITII Jawa Tengah. Pemberontakan berhasil tumpas dan berakhir pada Desember 1950 setelah pemimpinnya Amir Fattah tertangkap saat menuju Jawa Barat. Pemerintah melakukan operasi militer bernama Gerakan Benteng Negara untuk menumpas pemberontakan. Aceh, pemberontakan berakhir secara damai melalui perundingan pada Mei 1959.
Kesepakatan tercapai dengan pemberian status daerah istimewa Aceh dan otonomi khusus yang diresmikan melalui Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada Desember 1962. Sulawesi Selatan. Pemberontakan berakhir pada Februari 1965 dengan tewasnya pemimpinnya Kahar Muzaffar akibat ditembak dalam operasi militer. Pemerintah melancarkan operasi militer seperti Operasi Tumpas untuk menumpas pemberontakan. Kalimantan Selatan. Pemberontakan berakhir pada Juli 1963 setelah pemimpinnya Ibnu Hajar menyerah beserta sisa pasukannya. Pemerintah awalnya berusaha menempuh jalur damai. Setelah gagal dilakukan operasi militer dan Ibnu Hajar akhirnya menyerah. Ia kemudian diadili dan divonis hukuman mati pada 11 Maret 1965.